Hai, selamat sore. Kita jumpa lagi di Ngopi The Series, seri keempat. Kali ini adalah seri keempat dengan tema independensi Polri dalam kasus Joko Chandra. Kita akan bergabung dengan narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Trisno Raharjo, SHMHum. Beliau adalah dosen hukum pidana dari Fakultas Hukum UM Yogyakarta. Beliau juga sebagai dekan Fakultas Hukum di UNY dan Ketua PP Muhammadiyah, MHH PP Muhammadiyah. Baik, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Dr. Trisno. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman, silakan bergabung. Dr. Trisno sepertinya belum kan dipanggil aja. Diajak bergabung maksudnya. Oke. Sambil menunggu Dr. Trisno bergabung dengan kita, saya sih memanggilnya Pak Dekan. Pak Dekan atau Pak Tris. Belum gabung ya? Belum. Trisno Raharjo. Belum gabung dikit ya, Oke, jangan lupa bahwa setiap acara Ngopi The Series kita akan menyediakan giveaway bagi penanya terbaik hari ini. Akan ada buku seperti biasa dari narasumber kita, dari bintang tamu kita. Kemudian ada voucher dari Halo Kopi tentunya, dan ada kuota internet, voucher kuota internet. Oke, apakah sudah? Oke, kita menunggu. Wah. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat bergabung Pak di acara Ngopi The Series sore hari ini. Bagaimana Pak? Jogja kabarnya? Oh baik Jogja. Oh, tapi sudah aman ya Pak ya, sudah mulai dibuka, sudah tidak, mungkin tidak semerah Surabaya Pak Dekan. Jogja mungkin sudah hijau atau orange? Ya, mengarah ke hijau apabila semuanya juga taat protokol kesehatan. Intinya itu. Betul sekali Pak Dekan. Bapak sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak. Baru pulang dari kampus ini. Kenapa Pak? Baru pulang dari kampus. Sama Pak, saya tadi juga seharian di kampus. Waduh, banyak mahasiswa bimbingan skripsi. Baik Pak, sore hari ini kita akan berbincang Pak ya, tentunya dengan tema kita, independensi Polri dalam kasus Joko Chandra nih. Kita bincang santai aja Pak Dekan, karena memang konsep ngopi ini dibuat santai, tapi pesannya tersampaikan kepada follower. Kita menyebutnya follower Pak, bukan follower, follower. Karena dari kata law, follower begitu, jadi setiap bintang tamu saya nanti akan menyampaikan tentang tema yang kita bawakan sore hari ini. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab tentunya Pak, Q&A dalam acara Ngopi The Series ini. Nanti kemudian di akhir acara kita ada closing statement. Langsung saja Pak, karena IG itu, live IG itu dibatasi hanya sejam. Kita tidak bisa lama-lama ngobrol, jadi kita manfaatkan ya Pak ya. Monggo, saya senang memanggil Pak Dekan ini kalau sama Pak Tris ini. Tapi sama saya, beliau ini sukanya perang stiker. Jadi itu khasnya Pak Dekan. Baik Pak, saya persilakan nih waktunya untuk Pak Trisno untuk menyampaikan mengenai tema kita hari ini. Santai saja Pak, tidak perlu kaku. Ya, monggo. Wah, enak juga ada kopi di sana ya. Di sini malah nggak ada kopi. Oh iya. Nah, ini di kafe soalnya, ini difasilitasi. Ya. Halo Kopi. Terima kasih sudah diundang ya pada
Iya, acara ngobrol pidana. Tema yang diangkat tentang independensi Polri dalam penanganan kasus Joko Chandra. Ini menarik karena memang Polri sejak tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 2 Polri itu memang menempatkan Polri keluar dari ABRI ya, yang sekarang TNI. Polri kembali menjadi penegak hukum sipil yang bertugas melakukan penegakan hukum, dan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, institusi kepolisian itu diperteguh harus ada untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tugas Polri yang paling utama itu menjaga ketertiban, yang kemudian kalau kita lihat implementasinya adalah pada sistem peradilan pidana. Nah, kalau kita perhatikan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, meskipun kalau kita ikuti perkara Joko Chandra ini yang menangani adalah kejaksaan, dan kemudian upaya-upaya untuk dapat mengembalikan Joko Chandra, karena setelah divonis melalui putusan peninjauan kembali oleh jaksa dan dihukum itu meninggalkan Indonesia, tetapi polisi telah diminta bantuan oleh Kejaksaan Agung sehingga dikeluarkanlah red note untuk dicari oleh seluruh kepolisian di dunia ini ya. Interpol itu memburunya. Nah, kita juga mengetahui bahwa Joko Chandra ini sempat tinggal di Papua New Guinea, bahkan mendapatkan kewarganegaraan di Papua New Guinea. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya kalau kita kaji. Joko Chandra itu punya kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia. Kemudian tanpa ada kabar yang lama kita tidak dengar, tiba-tiba Joko Chandra ini bisa masuk ke Indonesia, bisa buat KTP, kemudian mendaftarkan peninjauan kembali ya. Ini menjadi hal yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, kok bisa dia kembali ke Indonesia? Dia pakai paspor apa, kemudian dia apakah menggunakan kewarganegaraan Papua New Guinea ya. Tetapi ternyata di belakangan kita mengetahui ada pihak-pihak yang membantu, dan ternyata pihak-pihak yang membantu ini adalah kepolisian. Inilah hal yang sungguh sangat mengagetkan seluruh warga Indonesia ini. Kalau misalnya Joko Chandra itu dibantu oleh pihak-pihak yang di luar penegak hukum, tentu kita paling berharap itu ada penegakan hukum saja. Tapi kalau ini yang membantu adalah kepolisian Republik Indonesia sendiri, maka perlu ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah pentingnya independensi dari kepolisian. Mengapa perlu independensi kepolisian? Karena pihak yang terlibat ini adalah polisi aktif dan bertugas di Bareskrim, dan perlu diperiksa semua. Nah, ternyata juga dibantu oleh kepolisian yang di Interpolnya. Jadi di kepolisian itu ada unit yang kemudian banyak berhubungan dengan Interpol. Nah, hal ini perlu kita harapkan keseriusan pihak kepolisian. Sebelum kasus Joko Chandra ini merebak, kita itu mendapatkan angin bagus dari
didapatkannya buronan yang sudah 17 tahun tidak bisa ditangkap, di Serbia dia bisa ditangkap, kemudian dipulangkan ke Indonesia, dan itu seperti suatu prestasi luar biasa. Nah, tapi dengan ada Joko Chandra itu menjadi hilang ya prestasi itu. Tetapi justru di kasus itu sendiri yang menjadikan orang harus ingat. Apa itu? Pada kasus Maria Paulina itu, Bareskrim juga punya masalah. Bahkan pada saat itu adalah pucuk pimpinan Bareskrim, ya, dikenakan perkara karena membantu gitu ya, karena ada suap dan seterusnya. Itu ada 2 yang terkena dan kemudian diproses hukum. Nah, ternyata setelah diproses hukum, pidananya itu hanya 2 tahun. Ya, pidananya 2 tahun, padahal itu kenanya korupsi. Nah, sekarang kita ini berharap bahwa polisi itu mau mengungkap, dan tidak hanya 1 yang sudah dijadikan tersangka, harus bisa dibongkar seluas-luasnya jaringan ini. Ya, mengapa? Karena Joko Chandra ternyata sempat mampir di Bareskrim. Bayangkan, itu ada orang yang statusnya adalah buronan bisa masuk ke Bareskrim dan tidak diapa-apakan, ya. Masuk polisi tidak tahu itu adalah buronan, mendiamkan polisi sebagai buronan. Nah, ini yang kita tunggu. Dan kalau hanya dibawa ke pengadilan saja, polisi sudah banyak yang seperti itu. Nah, yang kita ingin lihat adalah kesungguhan kepolisian di dalam proses penegakan hukum. Ya, bahwa memang putusan itu ada pada hakim, tetapi cara perumusannya, cara menggali bukti-bukti, menyiapkan bukti-bukti itu harus serius, ya, harus bersungguh-sungguh, sehingga kita berharap pemidanaannya itu lebih tinggi daripada kasus-kasus terdahulu yang ada pada kasus sesi yang ada di BNI itu ya, pada kasus BNI itu. Nah, kemudian yang kedua, karena pihak kepolisian yang membantu, maka pihak kepolisian sekarang yang harus membantu kejaksaan, karena memang tugas jaksa untuk melakukan pencarian tetapi bebannya itu harus diberikan kepada kepolisian menurut pandangan saya. Dalam pengertian ini kepolisian harus mampu untuk menangkap dimanapun Joko Chandra itu dan dibawa ke Indonesia, ya, harus. Dan waktunya kalau memang dimungkinkan itu harus dapat dilakukan tidak terlalu lama. Kalau perlu kalau kita memberikan waktu, misalnya di seperti itu dimintakan agar mereka memberikan waktu, menunjukkan kesungguhan. Tidak sampai 1 tahun Joko Chandra sudah harus bisa ada di Indonesia. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka kita angkat jempol menghormati kembali institusi kepolisian. Kalau itu tidak dilakukan, mohon maaf, citra kepolisian sudah terpuruk sedalam-dalamnya. Saya kira itu pengantar awal dari saya kaitannya dengan betul Pak. Mungkin ngobrol-ngobrol kita. Monggo, iya, Pak. Kalau ada hal yang mungkin perlu didalami lebih lanjut. Iya Pak. Baik, teman-teman follower mungkin bisa mulai mengajukan, kita open Q&A. Saya cek dulu Pak Dekan, apakah sudah ada pertanyaan? Jadi memang permasalahan kasus Joko Chandra ini pelik sekali ya Pak ya, dan melibatkan Polri di sini. Saya baca kasusnya 2 petinggi Brigjen ya, dari tadi yang dijelaskan Pak Dekan dari Bareskrim yang terlibat. Yang satunya dia mengeluarkan surat jalan dan lain sebagainya. Yang satunya red notice. Jadi apa yang terjadi kemudian, Joko Chandra ini kan pemain lama ya Pak, yang kemudian dulu itu dia sudah diputus oleh MA 2009 tapi lari
dan sekarang bisa mengajukan PK, itu berarti apakah kemudian ditemukan novum atas kasusnya Joko Chandra, tapi kok malah melibatkan aparat kepolisian. Jadi memang sebentar ini sambil kita tunggu Pak, teman-teman yang akan bertanya, silakan. Di mana? Sudah muncul pertanyaan. Gimana? Sebentar. Saya mengoperasikan. Ini Pak, ada yang tanya. Apakah penyidik kepolisian dapat dijatuhi sanksi apabila salah membuat dakwaan dan mengorbankan orang? Ini mahasiswa ini Pak, pertanyaan mahasiswa ini dari Mbak Nana. Apakah penyidik kepolisian dapat dijatuhi sanksi apabila salah membuat dakwaan dan mengorbankan orang? Tapi ini bukan penyidik ya Pak Dekan ya? Ini bukan penyidik. Ya, kasusnya. kalau di dalam kasus Joko Chandra ini yang menjadi penyidiknya adalah kejaksaan, ya, yang menangani perkara ini adalah kejaksaan. Kalau kita memang mengikuti proses yang ada, memang Joko Chandra ini dibebaskan oleh putusan di tingkat pengadilan negeri. Kemudian di tingkat kasasi itu juga dibebaskan. Lalu jaksa itu mengajukan PK. Lah saat diajukan PK ini dihukum, ya, karena dihukum. Nah, memang kalau saya mendengarkan dari pandangan advokat yang menyampaikan pandangannya bahwa Joko Chandra itu berupaya untuk memperjuangkan haknya, hak hukumnya, dan itu seharusnya bisa dilihat. Nah, secara prinsip saya ingin menyatakan itu betul, ya. Apa yang disampaikan oleh advokat, siapapun orang kalau dipidana dan dia merasa tidak bersalah akan memperjuangkan hak-haknya, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Joko Chandra. Tapi perlu diingat bahwa putusan pengadilan itu sudah menyatakan Joko Chandra itu bersalah. Joko Chandra itu harus menjalani hukuman. Nah, kalau advokat ini kemudian hanya mau menguruskan saja bahwa Bapak ini tidak bersalah, Bapak ini tidak memiliki kekeliruan karena sistemlah yang menjadikan dia itu dihukum, maka harusnya dan bagusnya itu penasihat hukum menasihati agar Bapak Joko Chandra ini mau untuk mentaati hukum, datang ke kejaksaan, lalu dieksekusi, ya, masuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, apakah ada advokat seperti ini? Saya katakan ada contohnya. Siapa itu? Bang Buyung Nasution. Buyung Nasution, Pak. Perkara saat beliau menangani perkara tukar guling Goro, ya, kasus Goro, ya, kasus pada saat itu, kemudian kliennya adalah pemilik Gelail itu, ya, Ricardo Gelail, ya, Ricardo Gelail itu, ya, kalau sekarang putranya itu jago balap itu, ya, mengharumkan nama bangsa itu, ya, beberapa sirkuit, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke F1. Nah, pada saat itu pengadilan menghukum, ya, dan sudah upaya hukum itu sudah sampai pada yang terakhir yang dimungkinkan oleh hukum. Nah, pada saat itu Bang Buyung Nasution menyatakan ini hukum sudah memutuskan Bapak dihukum, bahwa Bapak menyatakan tidak bersalah, kita adakan upaya-upaya hukum atau melakukan cara-cara lain di luar hukum. Cara-cara lain di luar hukum itu apa? Misalnya bisa minta gerasi, ya,
atau bisa meminta amnesti, itu adalah cara-cara di luar hukum. Nah, tetapi nasihatnya adalah Bapak masuk dulu, ya. Nah, itulah nasihat advokat yang baik. Nah, ini yang seharusnya juga dilakukan oleh berbagai advokat yang lain. Dan untuk kasus Joko Chandra, seharusnya Pak Joko masuk dulu, PK kita urus, ya, PK kita urus. Kemudian kita berharap bersama PK ini bisa segera memberikan keadilan kepada Bapak Joko Chandra. Cantik sekali, ya, kalau itu yang dilakukan oleh advokat. Nah, sekarang tidak. Kemudian dibawa kemana-mana bahwa Joko Chandra ini adalah orang yang teraniaya, ya. Loh, di Republik ini berapa ya, Pak, ya? orang yang teraniaya? Kemudian apakah semua yang teraniaya itu dilayani oleh pihak kepolisian? Kan tidak ternyata. Kenapa Joko Chandra yang dilayani? Nah, ini yang menjadikan pihak-pihak di kepolisian itu harus sungguh-sungguh. Dan menurut pandangan saya tadi, tidak hanya satu atau dua atau tiga, tapi semua harus diperiksa. Semua yang ada di Bareskrim itu harus diperiksa. Sampai di tingkat mana ada keterlibatan atau mereka yang terlibat itu. Itu satu. Yang kedua, harus membantu kejaksaan mengembalikan Joko Chandra bila dimungkinkan sekali dalam waktu tidak kurang dari 1 tahun, sudah bisa mengembalikan Joko Chandra di sini, dan kemudian kita bisa menyatakan polisi bersungguh-sungguh di dalam menyelesaikan kasus ya. Joko Chandra. Baik, Pak. Masih ada, Pak, yang mau disampaikan untuk pertanyaan yang nomor 1. Jadi memang agak ini, tapi penjelasannya tadi sudah lumayan panjang gini, dan kalau jelas. tadi ya, pertanyaan, apakah orang misalnya anggap saja yang melakukan penyidikan ini adalah kepolisian. Kemudian ada hal-hal yang mungkin dianggap keliru di dalam penyidikannya itu. Nah, secara prinsip, sepanjang dia melakukan itu sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi mungkin ada hal yang kemudian dianggap menyimpang, sanksinya tentu administrasi. Kalau memang itu dapat ditemukan bahwa ketidakprofesionalan di dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Namun apabila di dalam melakukan proses pemeriksaan itu ada dan dapat dibuktikan, ya, menerima sesuatu yang kemudian kita sebut dengan suap, dengan gratifikasi, nah, maka itu bisa dipidanakan, ya. Jadi bisa kena etiknya, bisa kena pidananya, seperti itu. Bisa kena pidana. Baik, Pak, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak, ya. Tapi sepertinya ini agak keluar dari tema kita, tapi masih tentang kepolisian. Ini dari Coko Tris. Bagaimana jika pihak kepolisian melakukan tindak pidana, misalkan perkosaan terhadap warga sipil? Apakah disidang dan menjalani proses hukuman di sidang kode etik terlebih dahulu atau di peradilan umum terlebih dahulu? Agak keluar dari tema sih Pak Dekan, tapi masih tentang polisi ini ceritanya. Kalau masih pidana, insya Allah masih. Iya, karena kita ngobrol pidana ya Pak ya, di sini masih ngobrol pidana. Baik Pak. Ya. Jadi misalnya penegak hukum melakukan perbuatan pidana, ya, dia melakukan perbuatan pidana. Anggap saja dia menangani perkara, kemudian sedang melakukan pemeriksaan, ternyata yang diperiksa itu seorang misalnya perempuan, kemudian karena suasana di kantor itu kemudian menyebabkan perbuatan yang pemaksaan menimbulkan perkosaan misalnya. Ya, itu kan tindak pidana. Nah, apakah terhadap pihak kepolisian ini bisa diproses hukum? Siapapun yang melakukan tindak pidana, dari rakyat biasa sampai dengan presiden, apabila itu memang kualifikasinya pidana, dia bisa dibawa ke persidangan melalui pemeriksaan.
Lalu kalau kepolisian memang ada tahapan yang dilakukan, bisa melalui sidang etik terlebih dahulu, baru dibawa ke pidananya. Karena kalau etiknya itu sudah diputuskan dia bersalah, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup perkara pidananya itu diproses. Tapi bisa juga sebaliknya, perkara pidananya didahulukan, baru nanti kalau pidananya sudah terbukti, baru melalui etik. Jadi di pihak kepolisian itu ada dua jalur yang ditempuh, etik dan menyelesaikan perkara pidana. Nah, saya kaitkan dengan perkara Joko Chandra ini. Dalam kasus perkara Joko Chandra ini ada dua petinggi Polri yang lain yang ada di bagian Interpol itu yang diduga melakukan pembantuan, baik tidak melakukan pengawasan maupun melakukan penghapusan terhadap terhadap status dari Joko Chandra yang dikatakan tidak lagi buron. Nah, ini menjadi menarik. Mengapa? Apakah itu hanya sekedar pelanggaran etik? Nah, jangan diputuskan seperti ini dulu. Ini yang saya baca-baca di media, seolah-olah yang betul-betul sudah terbukti dan bisa didalami itu yang di Bareskrim, sedangkan yang di Interpol ini tidak. Kalau menurut saya nanti dulu, ini semua harus diperiksa karena ada penyertaan kalau di dalam hukum pidana. Nah, apakah penghapusan itu bersesuaian tidak dengan apa yang terjadi ketika Joko Chandra itu masuk? Bagaimana Joko Chandra itu bisa tahu misalnya sekarang saya aman sih bisa masuk, itu sudah dihapuskan sehingga kalau saya melewati bandara saya tidak akan dicegah oleh siapapun karena tidak ada tanda di sistem, misalnya di sistem keimigrasian itu Joko Chandra bisa lewat. Ya, apalagi nama Joko Chandra itu agak jadi berubah yang ada di KTP. Nah, seperti apa? Inilah yang disebut dengan top head crime. Kalau yang umum disebut white collar crime. Itu di mana kejahatan-kejahatan dilakukan oleh mereka yang memiliki status, memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi kalau mereka ini pada posisi-posisi jabatan-jabatan tertentu dan merencanakan dan melakukan itu adalah top head crime. Mereka yang berada di pucuk-pucuk pimpinan. Nah, ternyata di kepolisian itu pucuk-pucuk pimpinan. Ya. Nah, apakah pucuk pimpinan ini hanya terbatas pada mereka yang saat ini nama-namanya telah dimunculkan di media? Ya. Itu bagi saya perlu didalami lebih lanjut. Apakah diketahui oleh siapa saja? Apakah cuma 3 orang ini? Hebat betul kalau cuma 3 orang ini bisa mengobrak-abrik sistem di negara ini. Saya tidak terlalu yakin, tetapi saya juga tidak bisa memberikan informasi apapun kecuali bersandarkan kepada asumsi bagaimana penanganan perkara yang dahulu terjadi dan bagaimana polisi itu menghadapi berbagai persoalan. Saya juga menjadi ingat bahwa pada tahun sekitar 2004 kalau tidak salah, itu muncullah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh polisi-polisi yang sedang studi di PT IKA, ya. Itu kemudian membuat skripsi, ada sekitar 149 polisi melakukan skripsi tentang keburukan dan kebobrokan sistem yang ada di internal kepolisian. Nah, pertanyaannya apakah sistem ini sudah diperbaiki atau masih ada? Kemudian juga menunjukkan tadi sudah saya sampaikan pada kasus yang melibatkan Bareskrim, ya, walaupun diproses hukumannya rendah dan juga hanya dibatasi hanya ada 2, padahal kemungkinan bisa lebih dari itu. Inilah yang menjadikan pemikiran saya bahwa ini harus dituntaskan dan jangan basa-basi, ya. Saya bandingkan dengan misalnya kasus Novel Baswedan. Dalam kasus Novel Baswedan, ya, kasus Novel, ini dianggap sebagai ada suatu penyusunan berkas yang menjadikan hakim, jaksa dan hakim ketika mengambil keputusan
tidak bisa lepas dari bukti-bukti yang ada di penyidikan. Padahal bukti itu sebenarnya bisa digali, dicari, dan didapatkan di pengadilan itu apabila ada kemauan jaksa dan kemauan hakim. Nah, sekarang ini melibatkan petinggi-petinggi Polri. Ya, jangan sampai berkas-berkas ini juga disusun dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Polri harus sudah meninggalkan pola-pola seperti ini. Kalau memang ya penegak hukum ini melakukan kesalahan dan itu ada sanksi pidananya, maka kita sebagai Muslim, dan saya kira para penegak hukum kita di kepolisian ini juga banyak yang Muslim, maka ingatlah Rasulullah menyatakan bahwa kalau Fatimah itu mencuri, maka akan saya potong tangannya. Maka kalau ada aparat penegak hukum, polisi itu melakukan kejahatan yang secara kasat mata kita sudah bisa melihat, walaupun tetap harus dibuktikan, ya, tetap harus dibuktikan di pengadilan, maka itu harus disusun berkas-berkasnya itu dengan baik. Kemudian dicari pelaku-pelakunya, jangan hanya kepolisian. Patut diduga pihak-pihak yang kemudian terlibat di dalamnya semuanya diperiksa dan dipastikan apakah mereka patut untuk menjadi tersangka. Baik itu imigrasi, bahkan untuk advokat sekalipun itu juga perlu. Ya, diperiksa secara mendalam, dan kalau memang dianggap terlibat dan masuk di dalam ranah penegakan hukumnya, maka kita harus melakukan penegakan hukum itu yang seadil-adil. Iya Pak, jadi memang kalau saya baca kemudian di berita-berita itu Pak, kan karena sudah ketahuan ada 2 pejabat Polri dari Bareskrim terlibat kasusnya Joko Chandra, apakah sekedar hanya dicopot jabatannya saja? Pertanyaannya banyak sekali, apakah cukup dengan dicopot jabatannya selesai atau ada tindakan lain mengingat ini melibatkan pejabat di Bareskrim, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, kalau tentang pencopotan kemudian dia tidak ditempatkan lagi, itu langkah awal. Artinya itu apresiasi yang kita juga harus hargai, bahwa pihak kepolisian itu telah melakukan tugasnya. Tetapi kan kita mengetahui pencopotan itu sebenarnya hal yang umum pada setiap mereka yang melakukan tindak pidana, perlu dicopot dari jabatannya dulu agar memudahkan proses-proses lebih lanjut. Apalagi ada termasuk salah satu dugaan yang disangkakan itu menghilangkan barang bukti. Nah, ini yang harus segera kita pastikan bahwa dengan pencopotan itu dia tidak lagi di samping pencopotan tentu penahanan. Kita belum melihat apakah ada upaya-upaya melakukan penahanan. Ya, perkara yang ada ini seharusnya dilakukan penahanan. Kenapa penahanan ini harus dilakukan? Karena secara subjektif sudah terbukti. Karena salah satu yang dipersoalkan, yang kemudian menjadi salah satu yang dituduhkan, ya, disangkakan, itu menghilangkan barang bukti karena ada surat-surat yang dibakar. Berarti secara subjektif, di luar ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, itu sudah patut untuk dilakukan penahanan. Ya, meskipun sempat yang bersangkutan itu sakit, tidak apa-apa, orang sakit itu bisa diberikan surat penahanan. Setelah itu dibantarkan karena dia sedang sakit, tetapi penahanannya sudah, dan penahanan itu harus diumumkan. Nah, langkah awal ini kami apresiasi, tapi itu langkah biasa saja bagi kami, itu jauh dari cukup untuk menunjukkan pihak kepolisian bersungguh-sungguh melakukan penegakan hukum. Baik Pak, betul, sepakat. Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mumpung waktunya masih ada, ini lumayan ada banyak yang masih ada pertanyaan. Ini dari Ruby Nur Adila. Tadi dijelaskan bahwa Joko Chandra telah diputus bersalah di PK.
Kemudian setelah mendapat KTP Indonesia, dia mendaftarkan kembali PK-nya. Apakah PK dapat dilaksanakan 2 kali? Pertanyaannya. Ya, nah ini memang menarik karena sistem kita itu memang mengaturnya adalah PK itu dulu hanya ada pada perkara perdata, tidak untuk perkara pidana. Baru dimunculkan PK itu bisa digunakan dalam perkara pidana ketika kita membuat kitab undang-undang hukum acara pidana dan diundangkan pada tahun 1981. Di situ ada PK dan PK itu dimunculkan karena ada kasus Sengkon dan Kerta. Sengkon dan Kerta itu selalu tidak dapat dipisahkan dengan PK, ya, masalah PK. Mengapa? Karena Sengkon dan Kerta ini ternyata terbukti di kemudian hari bukan sebagai pelaku tindak pidana. Karena pelaku sebenarnya itu mengakui dan kemudian setelah diperiksa betul dia. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengeluarkan Sengkon dan Kerta? Ahli hukum tidak ada yang bisa jawab. Mana caranya mengeluarkan? Ya, orang yang bukan ahli hukum itu ketawa. Oh, orang hukum ini kok nggak paham toh cara untuk mengeluarkan dan nggak ngerti caranya. Kan caranya gampang. Penjaranya dibuka saja, Sengkon dan Kerta suruh keluar. Nah, itu memang pandangan orang non hukum dan itu tidak salah. Tapi kalau orang hukum bisa untuk mengeluarkan seseorang harus bersandarkan suatu ketentuan atau suatu putusan atau suatu penetapan. Bagaimana suatu putusan atau suatu penetapan itu dapat diberikan, ya? Itu hanya dalam putusan hakim atau ada kewenangan eksekutif untuk misalnya mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan. Kalau kita cek undang-undang kita nggak ada itu, ya. Itulah kenapa dikeluarkan aturan tentang peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini hanya dimiliki oleh pelaku tindak pidana PK. Namun di kemudian hari terjadilah kasus yang menimpa Muchtar Pahpahan. Muchtar Pahpahan yang dianggap menghasut di Medan sehingga buruh itu kemudian turun ke jalan dan menimbulkan kerusuhan, itu disidangkan. Muchtar Pahpahan itu berjuang terus sampai ke PK dan di PK itu diputus bebas. Ya, kenapa diputus bebas? Karena hakim menafsirkan pasal yang digunakan hadse artikelen itu adalah pasal kolonial, tidak boleh diterapkan dalam Indonesia merdeka. Nah, ternyata dalam perjalanannya ada upaya-upaya yang dicari dan ditemukan jalan bisa PK, jaksa. Sebenarnya jaksa itu bisa PK itu pakai ketentuan di luar kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, perdebatannya itu sudah panjang, sudah banyak kajian-kajian yang ada. Sehingga pada kasus Muchtar Pahpahan kan sudah PK, sudah selesai PK-nya itu. Ya, kemudian jaksa kemudian mengajukan PK, ya, mengajukan PK yang seharusnya itu tidak boleh ya dilakukan oleh kejaksaan. Nah, sehingga itu menjadi kemudian muncul berbagai kasus-kasus yang sama. Nah, pada akhirnya kita dapat katakan bahwa apakah PK itu bisa berkali-kali, itu dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan PK itu bisa dilakukan beberapa kali, meskipun kemudian ditutup oleh Mahkamah Agung dengan ketentuannya yang menyatakan PK itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Tapi nanti itu akan bisa kita koreksi kalau kita sudah mengatur dalam hukum acara pidana. Jadi prinsipnya PK itu dimungkinkan bisa beberapa kali, tapi Mahkamah Agung sendiri sudah membatasi. Nah, kalau ini Joko Chandra sampai berkasnya dikirim ke pengadilan, ya, kasus Joko Chandra ini dikirim ke pengadilan dan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menerima, ya ini menjadi kecelakaan sejarah berikutnya ya di dalam sistem peradilan pidana, bagaimana seseorang yang tidak hadir buron
berusaha dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum itu diakui oleh Mahkamah Agung, dan kami berharap ini tidak dikirimkan oleh Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung. Jangan sampai, dan juga jangan sampai kalaupun misalnya dikirimkan, Mahkamah Agung mengambil putusan yang tidak atau melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Betul Pak. Jadi boleh pada prinsipnya hanya satu kali PK itu, tapi dari putusan MK boleh. Tapi kita berharap tidak ya Pak ya untuk kasusnya Joko Chandra ini. Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, mengingat waktunya kurang sebentar lagi. Ini dari Gusti Harun. Dari Gusti Harun. Pertanyaannya Pak, seperti yang saya ketahui bahwa di ILC minggu yang lalu, polisi saja tidak tahu keberadaan Joko Chandra. Bagaimana hukum memandang ini? Kemudian dia melanjutkan Pak, dan setahu saya beberapa waktu yang lalu KPK memanggil pengacara Joko Chandra. Lantas apa yang dilakukan selanjutnya antara KPK dan kepolisian? Ada dua pertanyaan Pak. Ya, yang pertama, kepolisian ya kita menganggap bahwa bisa saja kita tidak tahu di mana seseorang itu, mengingat ya namanya orang buron itu dia akan mencari di mana dia akan sembunyi. Tapi saya hanya ingin mengingatkan masa lalu saja. Joko Chandra itu pernah diketahui ada di Papua New Guinea. Ya, pernah kita ketahui dia ada di Papua New Guinea. Lama dia ada di sana, diberikan kewarganegaraan. Itu nggak bisa disentuh. Ya, nggak bisa disentuh. Sekarang itu ada informasi bahwa Joko Chandra itu ada di Malaysia itu. Ya, informasi itu ada di Malaysia. Polisi seharusnya itu bersungguh-sungguh ya membantu kejaksaan. Jangan bilang oh itu urusan jaksa, jangan. Justru kepolisian harus bantu. Ya, kejaksaan berkoordinasi ataupun tidak itu melakukan tugasnya dengan baik untuk menangkap Joko Chandra ini, untuk membersihkan ya citra kepolisian di mata masyarakat yang menganggap polisi tidak baik. Nah, kaitannya bahwa KPK misalnya bisa masuk di dalam perkara ini, dan sebenarnya dimungkinkan dengan supervisi dari KPK terhadap ini ada perkara, walaupun perkaranya itu sebenarnya bukan korupsinya ya, karena korupsinya sudah diputus, tetapi di luar itu sebenarnya bisa masuk pada pasal yang menyatakan menghalang-halangi atau merintangi terhadap penegakan hukum, bahwa Joko Chandra itu sudah diputus bersalah dalam perkara korupsi. Maka siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harusnya bisa masuk. KPK jangan menunggu bahwa ini ada suap atau tidak, tapi masuk di dalam perkara ini dan melakukan koordinasi dan melakukan pemeriksaan. Kalau nanti ditemukan ada gratifikasi, ada suap dan seterusnya, saya menganggap lebih bagus perkara ini diselesaikan oleh KPK. KPK mengambil alih perkara ini, walaupun sekarang kita agak meragukan tentang kemandirian KPK setelah dilemahkan. Tapi ini juga bisa menjadi pintu masuk menggugah KPK untuk kembali bergiat menegakkan korupsi dan memunculkan citra yang lebih baik KPK. Ya. Tapi kalau KPK tidak masuk, kepolisian menurut saya memiliki utang kepada negara ini untuk memproses seluruh pihak dia kepolisian yang terlibat dan mengembalikan Joko Chandra ke Indonesia untuk menjalani pemidanaannya. Iya Pak. Jadi memang sepertinya kasus Joko Chandra ini dengan terlibatnya pejabat di Barreskrim, dua pejabat di Barreskrim akan menjajaki babak yang baru ya Pak. Dan keberadaan Joko Chandra sendiri memang tidak diketahui sampai saat ini. Tentunya ini akan menambah daftar panjang lagi kasus ini, karena
kasus Joko Chandra ini kita tahu sejak tahun 2009 sudah diputus tapi dia buron sampai sekarang ada kemudian malah melibatkan kepolisian. Ini sudah rupanya sudah selesai Pak, maksudnya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu membatasi kita Pak Dekan. Di setiap acara Ngopi The Series ini saya ingin bintang tamu saya memberikan closing statement, statement penutup yang bisa tersampaikan kepada para follower mengenai tema kita hari ini. Silakan Pak, singkat, jelas, tapi mengena. Closing statement Pak Dekan. Terima kasih. Yang ingin saya tegaskan bahwa penegak hukum itu adalah orang-orang yang berada di garda terdepan dalam penghormatan terhadap hukum. Penegak hukum haruslah memberikan contoh-contoh yang terbaik bagaimana seharusnya menjalankan hukum yang ada. Dengan menjadikan seorang yang buron itu mudah masuk ke dalam kantor polisi, diberikan surat jalan, ini sudah menunjukkan bahwa pihak kepolisian itu berada pada tingkat ketidakpercayaan publik yang tinggi. Untuk itu, pihak kepolisian wajib untuk memproses seluruh kepolisi yang terlibat dan membawa Joko Chandra itu kembali ke Indonesia dan menjalani hukumannya. Saya kira ini adalah hal yang paling penting yang saya sampaikan di dalam penutupan saya ini. Semoga pihak kepolisian apabila mendengarkan apa yang kita obrolkan ini menjadi memiliki kemauan untuk melakukan penegakan hukum ini, dan mudah-mudahan minggu depan Joko Chandra sudah kembali ke Indonesia karena prestasi pihak kepolisian itu kita akan menghormati sekali kepolisian. Atur nuwun. Baik Pak, closing statement dari Pak Dekan cukup jelas, singkat dan tegas. Mari kita tunggu babak selanjutnya dari kasus Joko Chandra ini Pak. Semoga apa yang disampaikan Pak Dekan tadi betul-betul bahwa kepolisian akan balik apa yang terjadi dari mencoreng kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian ini akan membalik menjadi rasa percaya lagi kepada kepolisian dengan bisa mendatangkan Joko Chandra ke Indonesia untuk menjalani proses selanjutnya. Dan harapannya ke depan memang kasus ini bisa terselesaikan meskipun melibatkan para pejabat Polri di dalamnya, tapi hukum tetap harus ditegakkan siapapun yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut. Begitu Pak Dekan ya. Kita sudah sampai di penghujung acara Pak. Jadi terima kasih atas bergabungnya Dr. Trisno Raharjo SHM di dalam acara Ngopi The Series ini. Semoga apa yang disampaikan di sore hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan ilmu yang tersampaikan mengenai tema kita hari ini menjadi tambahan wawasan dan khazanah keilmuan ketika kita belajar hukum, terutama hukum pidana. Baik Pak Dekan, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Ini kita sudah alhamdulillah cukup ngobrol banyak dan menyenangkan sekali nih ngobrol dengan Pak Dr. Trisno yang beliau ini juga dosen hukum pidana, kemudian dekan Fakultas Hukum UNY dan ketua MHH PP Muhammadiyah. Pak, jangan lupa giveaway bukunya ya, ditunggu. Yang terbaik nanti akan mendapatkan buku dari Dr. Trisno karangan Bapak ya. Jadi buku. Insya Allah. Baik Pak Dekan, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Mungkin dalam waktu yang dekat kita bisa dipertemukan kembali Pak. Selalu jaga kesehatan dan salam buat keluarga di rumah Pak Dekan. Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit nggih. Nggih, monggo. Baik, para follower, ngopi di seri yang keempat sudah kita ikuti di sore hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita kali ini tentang kasus Joko Chandra ini memang menarik. Tadi sudah banyak disampaikan bagaimana kemudian independensi Polri dalam menangani kasus Joko Chandra ini dengan terlibatnya dua pejabat dari kepolisian, dari Barreskrim yang turut membantu Joko Chandra ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Dr. Trisno Raharjo tadi, bahwa memang kepercayaan terhadap lembaga kepolisian ini agak menurun setelah kasus Joko Chandra, tapi kita berharap kepolisian segera memperbaiki, tidak cukup dengan mencopot jabatan dari oknum dari Barreskrim yang terlibat tadi, tapi bagaimana kesungguhan Polri dalam menangani kasus Joko Chandra ini. Harapannya tadi Pak Dekan sampaikan, Pak Dr. Trisno tadi sampaikan bahwa minggu depan berharap semoga Joko Chandra bisa dihadirkan di Indonesia untuk menyelesaikan proses hukum dari kasus tersebut yang memang kasus ini sudah sangat lama terjadi dan tidak terselesaikan sampai hari ini. Baik, para follower, jangan lupa nanti penanya terbaik, beberapa penanya yang ada dalam seri Ngopi The seri 4 ini akan mendapatkan giveaway. Saya ingatkan, akan ada buku dari Dr. Trisno Raharjo, kemudian yang kedua ada voucher dari Halo Kopi. Terima kasih Mbak Jenny yang telah memfasilitasi kami Ngopi The Series selama ini. Kemudian ada voucher kuota internet. Terus nantikan acara Ngopi The Series setiap Rabu di minggu kedua dan keempat setiap jam 4 sore live IG saya, tentunya dengan bintang tamu yang keren dan hits. Teman-teman saya memang dari akademisi hukum pidana. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.